ya, setelah resmi ini kan tadi acara dilantik dan disumpah menjadi dokter. Iya. Nah, dan tadi kalau nggak salah juga asalnya dari Muara Tewe ya. Iya, lahirnya di sana. Tapi sebenarnya saya tinggalnya di Barito Timur, Kemilayan. Di Barito Timur. Nah, setelah dilantik dan disumpah hari ini, untuk nantinya tempat mengabdi sendiri itu sudah ada apa belum? Jadi sebenarnya untuk sistem yang sekarang kita itu memang diusahakan balik ke tempat masing-masing ya, sesuai KTP. Jadi insya Allah saya akan mengabdi di Tamiang Layang. Oh, di Tamiang Layang. Ya. Oke. Nah, berarti kalau untuk itu sudah ada penempatan berarti ya? Ya, nanti sistemnya itu dari pusat sih. Jadi kita akan ditempatkan sesuai dengan awalnya mempertimbangkan KTP juga sama prestasi saat kuliah itu. Tapi sebagian besar memang sesuai KTP. Makanya saya yakin bisa ke Tamiang Layang. Kalau misalkan berdasarkan prestasi tadi Mbak, ada kemungkinan nggak misalkan di pusat kota ditaruh, misalkan kayak di Palangkaraya? Ya. Sebenarnya kalau kita punya nilai yang lebih tinggi, jadi peluang kita untuk memilih wahana, jadi bahasanya itu wahana ya, tempat penempatan itu lebih tinggi sesuai keinginan. Tapi karena saya pribadi memang ingin kembali ke daerah, jadi memang saya memilih Tamiang Layang. Oke, seperti yang kita tahu kan juga di Kalimantan Tengah ini masih kekurangan dokter, terutama dokter spesialis. Nah, kalau Mbak sendiri nanti ada keinginan nggak untuk melanjutkan di dokter? Sangat ingin. Semoga, mohon doanya juga, semoga ada kesempatan. Saya sangat ingin jadi spesialis neurologi. Oh, neurologi. Oke. Nah, ini kan nantinya akan mengabdi di Tamiang Layang ya. Iya. Sudah siapkah untuk mengabdi di sana untuk saat ini? Ya, itu persiapannya mungkin besar ya. Tapi saya sudah berusaha, salah satunya dengan memberikan prestasi selama kuliah ini supaya jadi dokter yang kompeten. Jadi semoga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di sana. Iya. Mbak tadi IPK-nya 3,86 ya. Berarti awal masuk kuliah dulu 2000 berapa Mbak? Jadi waktu pertama itu preklinik ya, yang untuk dapat gelar sarjana kedokterannya itu 2019. Alhamdulillah saat itu juga IPK tertinggi 3,94, dan sekarang itu ambil profesi ya, namanya profesi dokter. Masuknya itu tahun 2023. Jadi lulusnya 2 tahun 2 bulan. Tapi kalau awal kuliah dulu angkatan berapa Mbak? 2019. Angkatan Yang waktu 2019. masuk awal masuk sarjana kuliah ya. kedokteran ya. Keinginan dokter ini memang cita-cita dari lahir atau keinginan orang tua atau seperti apa? Kebetulan saya memang kalau ditanya dari kecil kayaknya jawabannya pengen jadi dokter ya. Pengen jadi dokter. Dan alhamdulillah dari keluarga support. Iya. Ada panggilan khusus juga Kak dari dalam diri gitu, kenapa ingin jadi dokter? Iya sih. Awalnya itu karena mungkin saya merasa kalau misalnya dokter itu punya kualitas hidup yang lebih baik. Kita nggak memungkiri ya. Iya. Saya awalnya melihat ke arah sana. Tapi ketika ternyata saya menjalaninya, saya merasa ternyata ini adalah pekerjaan yang bisa dapat banyak sekali amalnya, jadi pahala, tapi bisa banyak juga dosanya. Iya betul. Nah, dari situ saya berusaha untuk memperkuat keyakinan supaya bisa tetap bertahan aja sih sebenarnya, supaya nggak melenceng ke yang apalagi sekarang kan banyak pemberitaan buruk tentang dokter ya. Kalau Mbak kedepannya seperti apa Mbak untuk mengabdi di kedokteran ini dengan hangatnya isu-isu yang kurang baik tentang dokter? Nah itu seperti apa Bu? Seperti apa Mbak? Jadi saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri ya, kalau kita tidak hanya membawa nama sendiri, tapi juga nama alma mater, khususnya Fakultas Kedokteran UPR. Jadi itu yang saya selalu ingat sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau ingin melakukan tindakan-tindakan yang mungkin memang banyak godaannya ya di kedokteran. Jadi itu sih, kita harus banyak ingat-ingatnya. Oke, udah ada informasi kah kapan mulai untuk mengabdi di Tamiang Layang? Ya, jadi nanti itu pendaftaran untuk penempatannya sebenarnya dibuka sekitar 2 bulan lagi kayaknya ya. Mulai penempatan itu Agustus. Itu penempatan itu dibuka oleh siapa Mbak? Oleh sistem dari pusat, jadi Kemenkes, Kementerian Kesehatan dari Pusat.
langsung. Kalau dari Pemprov, dari Pemda sendiri ada nggak Pak mengcover dokter itu? Enggak, jadi memang sistem pemilihan dapat kita di mana, daerah penempatannya itu dari pusat gitu. Tapi mempertimbangkan KTP dulu, lokalnya di mana. Jadi kalau bisa memilih lokal gitu. Berarti kalau misalkan dokter ini langsung di-cover langsung oleh Kemenkes berarti ya Mbak ya? Iya. Maksudnya nggak, saya pikir kan kalau misalkan dokter harus cari loker dulu di rumah sakit mana, itu nggak perlu ya Mbak ya? Oh, ini namanya internship. Jadi kan masih magang. Oh, Penempatan yang pertama itu magang, itu langsung kerja. Jadi kita nggak nyari kerja. Nggak nyari kerja ya? Setelah isip baru masih sama profesi dokter sama kayak profesi lainnya, kami tetap mencari loker, tetap daftar juga ke rumah sakit. Nah, ini kan Mbak kerja sama dari Pemda ya, Pemprov ini kan selalu menaungkan bahwa mereka sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Nah, harapannya untuk dokter sendiri Mbak, apakah kepengennya langsung di-cover oleh Pemprov sehingga tidak lagi mencari loker tapi langsung ditempatkan, atau gimana Mbak harapannya Mbak? Oh iya, harapannya. Sebenarnya tuh banyak ya programnya Mbak. Dari Kabupaten Barito Timur sendiri sebenarnya sudah punya program itu. Jadi kami dibeasiswai penuh dan akan kembali ke tempat. Jadi udah jelas ya penempatannya di mana. Nah, untuk kedepannya menurut saya itu bagus ya. Kalau misalnya dari pemerintah provinsi itu mengetahui yang kekurangan dokter di mana, dan kami yang lulusannya ditempatkan di sana dengan ya semoga gaji yang memadai. Iya betul. Berarti Mbak ini beasiswa kan Mbak? Ya, saya beasiswa full. Beasiswa full dari Kabupaten Barito Timur. dari Kabupaten Barito. Nah, ini kan kita juga tahu Mbak kan sebagai salah satu dokter muda juga ya. Nah, kita juga tahu bahwa di pelosok pedesaan juga sangat amat membutuhkan dokter. Nah, kalau dari Mbak sendiri nih sebagai dokter muda gitu, apakah siap apabila nanti ditempatkan juga di pelosok itu? Kebetulan Tamiang Layang itu masuk yang namanya istilahnya DTPK. DTPK itu adalah daerah tertinggal yang diambil oleh Kemenkes. Jadi saya memang bersedia untuk mendaftar ke situ karena saya ingin mengabdi pada daerah-daerah. Walaupun di daerah terpencil yang Mbak sudah siap ya Mbak ya? Mungkin ada juga nggak Mbak yang ingin disampaikan kepada pemerintah ya, bukan hanya pemerintah daerah setempat, juga pemerintah daerah provinsi terkait dengan terkait dengan ketersediaan atau fasilitas kesehatan lah yang ada di rumah sakit atau satuan kesehatan yang ada di Mungkin saat ini fokus Kemenkes kita adalah tentang perbanyakan fakultas kedokteran maupun lulusan dokter. Tapi saran saya kepada pemerintah, alangkah lebih baiknya dimeratakan juga dokter yang sudah ada dengan gaji yang sesuai, gaji yang memadai, dan fasilitas yang memadai. Oke. Cukup kan Mbak? Terakhir Mbak, mungkin harapannya di tempat bertugas yang baru nantinya, mungkin ada harapan-harapan khusus kan di tempat bertugas yang baru nanti? Mungkin tentang yang layak ya. Ya, saya harap nanti saya bisa didukung sih untuk melanjutkan profesi menjadi spesialis neurologi lagi. Itu aja sih kayaknya. Mau ngejar beasiswa lagi kan Mbak untuk ngambil spesialisnya atau gimana nanti? mau ngejar Beasiswa lagi ya?